Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan atau menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan bahasa Indonesia. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-9. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah UTS ya, atau ujian tengah semester. Nah, dalam pertemuan ini kita akan bahas mengenai pembentukan dan perluasan kalimat. Nah, kalau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai salah satu keterampilan berbahasa yang lebih difokuskan ke keterampilan berbicara. Dan itu diwujudkan dalam ujian tengah semester kemarin yang kalian diminta untuk membuat sebuah video pidato. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dari pertemuan ke-9 sampai dengan terakhir, itu kita akan fokus ke keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menulis. Nah, maka dari itu kita akan mulai dengan hal-hal yang bersifat dasar, yang membantu kita dalam mengembangkan keterampilan kita dalam menulis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus pahami terlebih dahulu beberapa tujuan atau capaian yang kita inginkan dalam pembelajaran ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa atau kalian dapat memahami definisi dari kalimat. Yang kedua, mahasiswa atau kalian dapat memahami unsur-unsur dari kalimat. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami pembentukan kalimat. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat memahami perluasan kalimat. Nah, jadi itu ada 4 tujuan atau capaian yang kita harapkan dalam pembelajaran ini. Nah, kita mulai yang pertama berkaitan dengan definisi dari kalimat. Sebenarnya kalimat itu seperti apa? Nah, berbicara tentang kalimat tentunya ini bukan merupakan hal yang baru. Terlebih dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang merupakan pelajaran yang kalian dapatkan mulai dari bangku sekolah dasar sampai dengan bangku perkuliahan saat ini, permasalahan kalimat tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Nah, kita akan merefleksi, kita akan menguraikan kembali dan sedikit mengupgrade pemahaman kalian mengenai kalimat itu seperti apa. Nah, di sini saya berikan 4 buah contoh dari kalimat-kalimat. Nah, saya inginkan bahwa di antara keempat ini, dalam pandangan kalian, dalam pemahaman kalian selama ini mengenai kalimat, manakah di antara keempat contoh ini yang menjadi bagian dari kalimat itu sendiri, atau yang berupa kalimat? Nah, 1, apakah dia kalimat atau bukan? 2, 3, dan 4. Apakah semuanya kalimat atau ada yang bukan berupa kalimat atau bagaimana? Nah, coba kalian pikirkan berdasarkan apa yang telah kalian pahami selama ini. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk contoh pertama, dia terdiri atas satu kata, yaitu pergi. Untuk contoh kedua, terdiri atas 3 kata, seorang lelaki tua. Ketiga, ada 2 kata, Adi minum. Dan yang keempat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Ketika hujan turun dengan lebat, desa kami kebanjiran. Nah, untuk contoh yang pertama, apakah dia kalimat atau bukan? Jika kalian menganggap ini bukan kalimat, melainkan hanya sebuah kata, maka pemahaman kalian tentang kalimat itu masih perlu diperbaiki lagi. Ternyata,
Untuk contoh yang pertama ini tergolong dalam bentuk kalimat, walaupun hanya satu kata. Nah, mengapa demikian? Nanti kita jelaskan. Untuk contoh kedua, ini bukan merupakan kalimat, walaupun bentuknya lebih panjang dari yang pertama. Yang ketiga pun demikian, dia bukan juga kalimat. Dan yang keempat, dia adalah kalimat. Nah, mengapa hanya yang pertama dan yang keempat termasuk dalam bentuk kalimat? Karena yang perlu kita pahami adalah yang dimaksud dengan kalimat itu bukan terletak pada panjang pendeknya rangkaian kata atau rangkaian kata, bukan terletak pada itu. Melainkan fokus kita dalam kalimat adalah intonasi atau tanda baca finalnya. Nah, kita lihat di contoh yang pertama. Bentuk kalimat itu selalu diawali dengan huruf kapital ketika dalam bentuk tertulis. Nah, dia diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seru. Coba bandingkan dengan contoh kedua dan ketiga. Contoh kedua tidak ada tanda bacanya dan juga tidak diawali dengan huruf kapital. Begitupun dengan contoh ketiga. Walaupun dia diawali dengan huruf kapital, tetapi dia tidak diakhiri dengan tanda baca final. Kalau yang keempat, dia diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final. Nah, jadi untuk contoh yang pertama, walaupun dia hanya berbentuk kata, dia tergolong dalam bentuk kalimat, ini termasuk dalam contoh kalimat minor. Jadi kalimat minor itu adalah kalimat yang susunannya tidak lengkap. Boleh terdiri atas satu kata ataupun yang lainnya. Nah, umumnya kalimat minor ini merupakan jawaban-jawaban atas sebuah pertanyaan. Nah, biasanya ini ditemukan dalam bentuk dialog. Misalnya, di rumah. Kalimat di rumah itu merupakan jawaban atas pertanyaan kemana ayah pergi. Itu misalnya ya. Atau siapa yang mengambil buah itu? Maka ada kalimat selanjutnya. Saya, hanya kata saya. Nah, jadi kata saya ini merupakan contoh kalimat minor. Demikian pun dengan contoh yang pertama ini, pergi. Nah, dia juga merupakan contoh kalimat minor atau kalimat yang tidak lengkap. Nah, yang kedua, dia adalah frasa. Nah, seperti apa frasa itu? Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, kalau yang ketiga, dia berwujud klausa. Dan yang keempat, dia berwujud kalimat ya, yang terdiri atas dua klausa. Nah, seperti apa sih nanti klausa itu? Ya, seiring pemaparan materi ini, nanti kita akan jelaskan. Baik ya, jadi awal dari pembelajaran ini, pemahaman kalian mengenai kalimat itu insya Allah sudah terupgrade atau diperbarui. Nah, jadi kita lihat kalimat itu apa. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri atas kata atau rangkaian kata yang saling berhubungan dan membentuk informasi yang utuh, yang wujudnya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final, yaitu tanda titik, seru, atau tanya. Nah, jadi penanda sebuah kalimat itu hanya 3 tanda baca ya. Ada titik yang melahirkan kalimat pernyataan, ada seru yang melahirkan kalimat perintah atau kalimat seruan, dan ada tanda tanya yang melahirkan kalimat tanya. Nah, ini kalau dalam wujud tulisan. Kalau dalam wujud lisan, jadi kalimat itu adalah kata atau satuan bahasa yang terdiri atas kata atau rangkaian kata yang saling berhubungan dan membentuk informasi yang utuh, yang wujudnya diawali dengan kesenyapan,
kemudian diakhiri dengan intonasi final. Intonasinya dapat berupa intonasi yang mendatar untuk kalimat pernyataan, ada intonasi yang naik untuk seruan atau pertanyaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah kalimat. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih pembentuk kalimat itu. Nah, jadi tadi di contoh-contoh sebelumnya saya sudah paparkan bahwa ada yang berwujud kata, ada yang berwujud frasa, dan ada yang berwujud klausa. Nah, jadi kata, frasa, dan klausa sebenarnya merupakan unsur dari pembentuk kalimat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat satu persatu dari unsur-unsur pembentuk kalimat itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kata. Nah, kata merupakan satuan sintaksis terkecil yang mempunyai susunan fonologi stabil, tidak berubah, dan mempunyai mobilitas dalam kalimat. Contohnya, ayah membeli rumah sakit. Nah, jadi selain dari contoh ini, banyak contoh-contoh kata yang lain. Ada kucing, ada makan, ada minum, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kata merupakan satuan sintaksis terkecil. Jadi tidak ada lagi yang terkecil selain dari kata untuk penyusun sebuah kalimat. Kemudian, susunan fonologisnya stabil dan tidak berubah. Maksudnya apa? Jadi sebuah kata itu tidak dapat dipertukarkan susunan hurufnya. Jadi dia stabil dan tidak berubah. Manakala susunan huruf dalam kata itu berubah, maka maknanya juga akan berubah. Jadi itu yang dimaksud dengan susunan yang stabil dan tidak berubah. Kemudian mempunyai mobilitas dalam kalimat. Maksudnya apa? Sebuah kata itu dapat menempati unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Kata atau sebuah kata itu dapat menempati unsur subjek, unsur predikat, objek, keterangan, maupun pelengkap. Nah, jadi dia mempunyai mobilitas. Entah dia menempati subjek, entah dia menempati predikat, entah dia menempati objek, keterangan, maupun pelengkap. Jadi bebas, sesuai dengan keinginan kita dalam menyusun sebuah kalimat. Jadi itu adalah kata. Kata sendiri sebagai sebuah satuan sintaksis terdiri atas dua jenis, yaitu kata penuh dan kata tugas. Nah, kata penuh itu apa? Jadi kata penuh dapat juga disebut sebagai kata yang bebas, yang memiliki makna leksikal atau makna dalam kamus. Nah, contohnya ada kata ayah, sapi, tidur, makan, minum, dan lain-lain. Jadi dia bersifat bebas, dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Itu yang disebut sebagai kata penuh atau full word. Nah, berbeda halnya dengan kata tugas. Kata tugas itu merupakan kata yang hanya memiliki fungsi tertentu dalam sebuah kalimat. Dia tidak memiliki makna leksikal, melainkan dia hanya memiliki makna gramatikal, yaitu makna yang kita peroleh ketika kata tersebut sudah digunakan dalam bentuk kalimat. Nah, berbeda dengan kata penuh tadi, dia memang sudah memiliki makna tersendiri. Nah, contohnya kalau kata tugas ada awalan di, ada kata depan di, kata depan ke, ada namun, dan, atau, dan lain-lain. Nah, kata-kata tugas ini sendiri memiliki beberapa jenis. Ada konjungsi seperti dan, atau, lalu, ke, lalu, dan lain-lain. Ada juga kata depan atau preposisi. Ada di, ke, dari, untuk, pada, dan yang lain sebagainya. Itu kata tugas. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan
di contoh-contoh ini. Ada jenis-jenis kata. Jadi ada kata nomina ya, atau kata benda. Contoh rumah, gedung, apel, dan kata-kata benda yang lain. Selanjutnya ada juga pronomina atau kata ganti. Contoh aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, ini, itu, dan lain-lain. Ada juga verba atau kata kerja. Contoh membantu, berlari, makan, minum, dan lain-lain. Ada kata sifat, cantik, baik, bersih, kotor, besar, dan lain-lain. Ada juga kata keterangan, hanya, lebih, hampir, sangat, selalu, pasti, segera, amat, dan lain-lain. Ada juga kata bilangan 1, 2, ketiga, keempat, panca, eka, tri, dan lain-lain. Ada kata depan. Nah, untuk preposisi dan konjungsi ini tergolong dalam kata tugas. Beda halnya nomina sampai dengan numeralia yang tergolong dalam kata penuh. Jadi ada preposisi kata depan, di, dari, ke, dan ada juga konjungsi. Dan, atau, lalu, tetapi, dan lain-lain. Jadi itu ya pembahasan kita mengenai kata. Dia merupakan satuan sintaksis terkecil dalam penyusun sebuah kalimat. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Bagaimana dengan frasa? Frasa itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi kita lihat. Frasa merupakan satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif dan dapat mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Nah, jadi dia merupakan gabungan kata. Artinya apa? Sebuah frasa itu terdiri atas dua kata, minimal dua kata, atau lebih. Jadi dia minimal dua kata. Dan sifatnya yang non-predikatif. Maksudnya apa? Dia bersifat tidak memiliki predikat. Secara sederhananya, dia tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi itu yang bersifat non-predikatif. Contohnya, akan pergi. Nah, ini kan dia merupakan satu kesatuan. Tidak ada unsur predikat dalam contoh ini, akan pergi. Begitupun dengan seorang polisi, buku humor, di kamar, dan lain-lain. Nah, itu yang bersifat non-predikatif. Kemudian mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, sebuah frasa ini dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis di dalam sebuah kalimat. Dia bisa mengisi fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, maupun fungsi keterangan. Jadi, yang dimaksud dengan frasa itu adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif, artinya saling terkait dan tidak memiliki predikat, dan dapat mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Nah, jadi itu contohnya. Ini contoh kalimatnya. Jadi, dalam satu kalimat ini, nenek saya sedang membaca buku humor di kamar. Dia terdiri atas 4 frasa yang masing-masing menempati satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Jadi, di subjek nenek saya ini ada satu frasa. Begitupun di fungsi predikat ada satu frasa juga, sedang membaca. Nah, di fungsi objek ada satu frasa, buku humor, dan di keterangan ada satu frasa juga, yaitu di kamar. Jadi seperti itu. Nah, lebih jelas lagi, frasa itu ternyata memiliki beraneka ragam jenis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai frasa eksosentrik. Nah, yang dimaksud dengan frasa eksosentrik ini adalah frasa yang salah satu unsurnya tidak dapat mewakili unsur yang lain. Dengan kata lain, dia tidak memiliki unsur inti, melainkan semuanya bersifat penting atau semuanya inti ya. Jadi bukan salah satunya saja, tapi semuanya. Itu yang disebut sebagai frasa eksosentrik. Umumnya, frasa eksosentrik ini berupa frasa preposisional.
atau frasa yang menunjukkan tempat dengan menggunakan kata depan. Contohnya, di pasar, dari rumah, ke sekolah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi frasa eksosentrik ini unsur-unsur frasanya itu harus hadir semua di dalam sebuah kalimat. Tidak akan mungkin kita dapati sebuah kalimat yang frasa eksosentriknya hilang salah satunya. Contoh, ibu pergi ke pasar. Maka tidak akan mungkin kalimatnya menjadi ibu pergi ke atau ibu pergi pasar. Nah, itu tidak akan mungkin seperti itu bentuknya. Unsur-unsur frasa eksosentriknya harus hadir semua. Nah, ini untuk memperjelas informasi dalam kalimatnya. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Ayah dan ibu sedang berbelanja di pasar. Sulaiman baru saja kembali dari lapangan. Nah, tentu tidak akan mungkin menjadi ayah dan ibu sedang berbelanja di atau ayah dan ibu sedang berbelanja pasar. Nah, pasti kalau kalimatnya seperti itu akan berbeda maknanya dengan kalimat awal. Nah, maka dari itu, unsur frasa eksosentrik itu harus hadir semua. Begitupun dengan kalimat kedua, Sulaiman baru saja kembali dari lapangan. Dia tidak akan mungkin menjadi Sulaiman baru saja kembali lapangan atau Sulaiman baru saja kembali dari. Nah, frasa eksosentrik ini berbeda dengan frasa endosentrik. Nah, sebelum kita ke endosentrik, terlebih dahulu kita ke frasa apositif. Nah, frasa apositif ini adalah frasa yang letaknya itu mengapit frasa-frasa yang lain. Maaf, frasa apositif ini adalah frasa yang letaknya diapit oleh frasa-frasa yang lain. Nah, umumnya dia terletak di tengah dan fungsinya untuk sebagai penjelas dari frasa sebelumnya. Contoh, Pak Ali, guru saya sedang sakit. Jadi yang menjadi frasa apositifnya adalah guru saya yang menjelaskan keadaan Pak Ali. Begitupun dengan contoh kedua. Guru saya, Pak Ali, sedang sakit. Maka menjadi frasa apositifnya adalah Pak Ali yang menjelaskan guru saya. Jadi umumnya frasa apositif ini adalah gabungan kata yang terletak di tengah dan diapit oleh frasa-frasa yang lain. Wujudnya dia menggunakan atau diapit oleh tanda koma. Bisa diperhatikan di contoh ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai frasa apositif. Dan yang ketiga adalah frasa endosentrik. Nah, berbeda tadi dengan frasa eksosentrik yang unsur-unsur frasanya harus hadir semua, maka di frasa endosentrik ini, dia memiliki inti frasa dan yang lainnya hanya sebagai pewatas atau penjelas dari inti frasa tersebut. Nah, contohnya dapat diperhatikan. Bibi sedang menulis surat. Nah, dalam kalimat ini ada frasa sedang menulis. Nah, dalam frasa sedang menulis ini tentunya memiliki inti, yaitu kata menulis. Maka, yang menjadi inti frasanya adalah menulis. Maka, kalimat ini bisa disederhanakan menjadi Bibi menulis surat. Nah, jadi itu yang disebut sebagai frasa endosentrik yang memiliki inti. Dan yang lainnya disebut sebagai pewatas atau penjelas. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan jenis-jenis frasa endosentrik ini. Ada frasa nomina, ada frasa verbal, ada frasa adjektiva, dan ada frasa adverbia. Jadi kalau frasa nomina, ya jelas, inti dari frasanya adalah kata benda. Contoh, seorang polisi. Nah, intinya adalah polisi, bukan seorangnya. Yang kedua, frasa verba.
Jadi dia intinya adalah kata kerja, inti frasanya. Contohnya sedang berkelahi, yang menjadi intinya adalah berkelahi. Frasa adjektiva, yaitu intinya adalah kata sifat. Nah, perempuan itu terlihat sangat cantik. Maka intinya adalah cantik ya. Dan yang keempat, frasa adverbia. Itu inti frasanya berupa kata keterangan. Contoh, pemandangan pantai itu amat sangat indah. Bisa menjadi pemandangan pantai itu sangat indah. Atau pemandangan pantai itu amat indah. Nah, jadi yang menjadi inti frasanya adalah kata keterangan. Entah itu amat atau sangat. Jadi seperti itu. Itu yang disebut sebagai frasa. Jadi frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya mereka satu kesatuan dan bisa menempati unsur-unsur sintaksis dalam sebuah kalimat. Entah itu subjek, predikat, objek, keterangan maupun lengkap. Nah, frasa tadi ada frasa eksosentrik, apositif, dan frasa endosentrik. Nah, yang selanjutnya adalah klausa. Nah, wujud klausa ini tentunya lebih kompleks lagi dibandingkan dengan frasa. Nah, tadi kita sudah lihat ya, kata itu singkat, kemudian frasa itu gabungan kata yang artinya lebih panjang, dan yang ketiga ini klausa ya tentunya lebih kompleks lagi dibandingkan dua hal sebelumnya. Nah, kita lihat. Klausa merupakan satuan sintaksis berupa rangkaian kata yang bersifat predikatif. Nah, artinya apa? Kalau tadi frasa dia bersifat non-predikat atau masih satu kesatuan, maka di klausa ini dia sudah bersifat predikatif atau memiliki predikat. Contoh, adik makan. Nah, dalam unsur-unsur sintaksis kalimat ini, dia terdiri atas subjek dan predikat. Beda halnya tadi dengan frasa seorang polisi. Itu kan masih satu kesatuan, dia masih satu subjek, seorang polisi. Nah, beda halnya ketika dengan contoh ini, adik makan. Nah, dia sudah melakukan sesuatu. Maka, dia sudah memiliki yang namanya predikat. Adik sebagai subjek dan makan sebagai predikat. Contoh lainnya, Salman bermain bola. Ada subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, apa yang membedakan klausa? Kalau kita perhatikan secara sederhana, bahwa klausa ini ternyata memiliki kemiripan dengan sebuah kalimat. Nah, karena jika kita memberikan intonasi final atau tanda baca final pada rangkaian kata adik makan, maka dia sudah membentuk sebuah kalimat. Maka, kalau seperti itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa antara klausa dan kalimat itu sebenarnya sama. Yang membedakannya adalah intonasi akhir. Nah, jika sebuah klausa telah diberikan intonasi atau tanda baca final, maka dia sudah membentuk sebuah kalimat. Contoh, adik makan, kemudian diberikan tanda baca final titik, maka dia sudah satu kalimat. Begitupun dengan Salman bermain bola, titik, satu kalimat. Nah, jika belum ada tanda baca finalnya, maka masih bisa berlanjut klausanya. Ini artinya disebut sebagai kalimat yang simplex atau kalimat sederhana yang terdiri atas satu klausa saja. Nah, kalimat itu minimal terdiri atas satu klausa ya. Kalau kalimatnya lengkap, beda halnya dengan kalimat minor tadi yang bisa hanya terdiri atas satu kata saja. Nah, jadi itu yang membedakan antara klausa dan kalimat. Nah, penanda klausa kita gunakan tanda titik sebanyak 3 kali. Nah, ini penanda dari klausa. Seperti itu. Nah, adik makan bersama dengan teman-temannya.
titik. Itu bisa menjadi satu kalimat juga. Nah, tapi ya, tentu bentuknya lebih panjang dari yang sebelumnya kan, yang adik makan. Maka yang menjadi penanda sebuah kalimat adalah titiknya itu, tanda baca finalnya. Nah, jadi itu yang membedakan antara klausa dan kalimat. Nah, jadi itu dari pembentuk kalimat atau unsur-unsur pembentuk kalimat. Selanjutnya, kita akan melihat ke unsur fungsi kalimat. Nah, tadi kan kita sudah melihat bahwa ada yang disebut sebagai unsur sintaksis kalimat. Nah, inilah yang disebut sebagai unsur-unsur sintaksis atau unsur-unsur fungsi sintaksis dalam kalimat. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan ada keterangan. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah subjek. Nah, subjek ini apa? Jadi, kalau dalam wujud kalimat, kita lihat bahwa subjek dapat disebut sebagai pelaku atau unsur yang menjadi pelaku yang melakukan sesuatu dalam sebuah kalimat. Itu yang disebut sebagai subjek. Contoh, paman sedang menggali lubang. Maka yang menjadi subjeknya adalah paman, karena dia yang melakukan predikat atau dia yang mengerjakan sesuatu. Yang menjadi predikatnya adalah sedang menggali. Yang menjadi objeknya adalah lubang. Nah, kemudian subjek ini tidak hanya berupa kata saja, dia bisa juga berupa frasa. Contohnya, seorang tentara sedang mengejar pelaku pembunuhan. Jadi yang menjadi subjek dalam kalimat ini adalah seorang tentara yang wujudnya berupa frasa. Nah, kita juga bisa perhatikan bahwa kata atau frasa apa yang menempati fungsi subjek itu merupakan kata, benda, atau frasa nomina atau nomina atau frasa nomina. Itu yang menempati fungsi subjek. Kemudian yang kedua adalah predikat. Kalau subjek tadi adalah pelaku, maka predikat merupakan keadaan yang dialami oleh pelaku. Keadaan ini dapat berupa kerjaan atau tindakan, bisa juga berupa sifat dari pelaku, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau selama ini ketika kita perhatikan bahwa yang namanya predikat itu kata kerja, maka tidak selamanya hanya sebatas itu. Jadi predikat itu tidak terbatas, hanya dapat diisi oleh kata-kata kerja. Nah, contohnya dapat kita lihat. Contoh yang pertama, ayahku pilot. Nah, predikat dalam kalimat ini tentu bukan berupa kata kerja, melainkan kata benda, yaitu pilot. Nah, yang kedua, kakakku seorang tentara. Nah, seorang tentara berupa frasa ya, dia juga berupa frasa nomina. Dia tidak berwujud kata kerja, melainkan kata atau frasa benda atau frasa nomina. Nah, bandingkan dengan contoh ketiga, Ilham membantu ibu di dapur. Nah, ini merupakan contoh kata kerja. Yang keempat, sedang menyapu. Dia berupa frasa verba atau frasa kerja. Nah, yang kelima, dia berupa kata sifat atau adjektiva. Gadis itu cantik. Dan yang keenam, sikap anak itu sangat baik. Nah, di sini yang kita perhatikan bahwa ternyata antara subjek dan predikat itu bisa diantarai dengan kata pronomin atau kata penunjuk. Biasanya digunakan kata ini dan itu.
Jika dalam sebuah kalimat yang panjang kalian kalian rumit atau bingung menentukan mana subjek dan predikatnya, salah satu ciri khasnya penanda antara subjek dan predikat itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata ini dan itu. Biasanya sebelum kata itu adalah subjek dan setelah kata itu adalah predikatnya. Nah, ini menggunakan kata sifat. Dan yang ke-7, dia menggunakan frasa numeralia atau frasa bilangan. Jadi ada adiknya 2 orang. Nah, jadi dari contoh-contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengisi predikat itu tidak hanya kata kerja saja, tapi bisa juga diisi dengan kata-kata yang lain. Bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan, maupun kata bilangan. Nah, dari hal itu pula, maka kita sebut ada yang dinamakan kalimat verbal dan ada yang dinamakan kalimat non-verbal. Nah, yang dimaksud dengan kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Sedangkan kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Jadi selain kata kerja, dia merupakan kalimat non-verbal. Nah, mengenai jenis-jenis kalimat, nanti kita akan jelaskan lebih jauh di pertemuan selanjutnya, yaitu di jenis-jenis kalimat. Nah, kita sudah memahami ya, bahwa predikat itu seperti ini wujudnya. Dan yang selanjutnya, ada objek. Nah, objek ini apa? Jadi dia merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku atau subjek. Jadi apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan. Nah, makanya objek berkaitan erat dengan kalimat verbal. Karena kalimat verbal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Jadi kalau dia bukan kalimat verbal, maka kalimat itu tidak memiliki objek. Jadi seperti itu. Objek adalah hasil yang dilakukan dari pelaku atau subjek. Contohnya dapat kita lihat. Sulham mengunjungi Pak Ruhyat. Jadi yang menjadi objek dalam kalimat ini adalah Pak Ruhyat. Dan yang menjadi pelakunya adalah Sulham. Sulham yang mengunjungi Pak Ruhyat. Predikatnya adalah mengunjungi. Begitupun dengan contoh kedua, mereka sedang mendengarkan pidato presiden. Pidato presiden merupakan objek dari predikat sedang mendengarkan. Dan pelakunya atau subjeknya adalah mereka. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi objek itu wujudnya juga berupa nomina atau frasa nomina. Jadi dia berupa kata benda atau frasa benda. Jadi seperti itu. Dari objek. Dan ini berkaitan erat dengan kalimat verbal yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, berbeda halnya dengan pelengkap. Nah, kita lihat dulu contohnya ya. Contoh pelengkap. Nah, antara pelengkap dan objek ini memiliki kesamaan. Persamaannya di mana? Yaitu terletak sama-sama atau sama-sama terletak setelah predikat. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Siti mendagangkan kain sutra di Pasar Senen dan Siti berdagang kain sutra di Pasar Senen. Siti subjeknya, berdagang dan mendagangkan predikatnya. Kain sutra ini apakah di objek atau pelengkap, dan di Pasar Senen merupakan keterangannya. Nah, karena dia memiliki persamaan, tentu kita harus jeli melihat atau mencari perbedaan di antara kedua ini. Jadi wujudnya itu sama-sama
frasa benda atau kata benda atau nomina atau frasa nomina dan terletak setelah predikat. Perbedaannya di mana? Nah, cara mudahnya melihat adalah ini kan sama-sama kalimat verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Nah, kalau bukan kalimat verbal, itu mudah untuk melihat. Kalau dia berupa kalimat non-verbal, maka kata atau frasa setelah predikatnya itu tentu adalah pelengkap, bukan objek kalau dia kalimat non-verbal. Kalau kalimat verbal, maka caranya gimana untuk membedakan antar keduanya? Ya, kita lihat subjek, predikat, objek atau yang predikatnya diawali dengan awalan me, kita kenal dengan kalimat aktif. Me dan ber ya, awalan predikat itu kita kenal dengan kalimat aktif. Caranya melihat apakah setelah predikat ini objek atau pelengkap, maka kita ubah menjadi kalimat pasif. Kalau kalimatnya dapat dipasifkan, maka kata atau frasa yang terletak setelah predikat itu adalah objek. Kalau tidak bisa dipasifkan, dia bukan objek, melainkan sebuah pelengkap. Coba kita perhatikan dua contoh ini. Bagaimanakah wujud pasif dari kedua contoh ini? Siti mendagangkan kain sutra di Pasar Senen. Apakah bisa menjadi kain sutra didagangkan oleh Siti di Pasar Senen? Nah, kalau contoh kedua, Siti berdagang kain sutra di Pasar Senen. Bagaimana wujud pasifnya? Apakah menjadi kain sutra didagangkan juga? Kain sutra didagangkan Siti di Pasar Senen. Apakah sama wujud pemasifan dari dua kalimat ini? Nah, jadi sebuah kalimat positif, kalimat aktif dipasifkan itu harus harus konsisten. Jika dia hanya mendapatkan awalan, maka ketika dipasifkan dia juga harus hanya mendapat awalan, tidak boleh ditambah akhiran. Lebih parah lagi kalau dikurangi imbuhannya, maka dia harus konsisten. Siti mendagangkan kain sutra menjadi kain sutra didagangkan oleh Siti. Didagangkan Siti. Bisa kan? Maka kain sutra di contoh pertama merupakan objek. Berbeda halnya dengan contoh kedua. Kain sutra didagang oleh Siti, itu kan tidak berterima maknanya. Harus didagangkan, padahal predikatnya hanya berupa awalan saja, maka tidak boleh ditambah akhiran. Maka kain sutra di kalimat kedua ini merupakan contoh pelengkap, bukan objek. Itu ya yang membedakan antara objek dan pelengkap. Kalau dia sama-sama berupa kalimat verbal. Kalau kalimat non-verbal, maka sudah jelas dia adalah pelengkap. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah keterangan. Nah, keterangan merupakan lokasi, keadaan, waktu yang menjelaskan kalimat tersebut. Entah itu tempat, lokasi, waktu, suasana, dan lain-lain sebagainya. Jadi, keterangan itu dapat kita lihat contohnya, dia memotong rambutnya di kamar. Jadi, keterangannya di kamar. Nah, hal yang menjadi ciri khas dari keterangan ini sendiri, dia bersifat fleksibel di dalam sebuah kalimat. Dia dapat berada di awal kalimat, di pertengahan maupun di akhir sebuah kalimat. Jadi dia bersifat fleksibel. Jadi dia di kamar, wujudnya bisa seperti itu. Dia di kamar memotong rambutnya, atau di kamar dia memotong rambutnya, atau dia memotong rambutnya di kamar. Itu bisa. Nah, dia memotong rambutnya pekan lalu. Bisa menjadi dia pekan lalu memotong rambutnya.
atau pekan lalu dia memotong rambutnya. Jadi itu fungsi dari keterangan bersifat fleksibel dan menunjukkan lokasi, tempat, waktu maupun suasana. Itu yang disebut sebagai fungsi keterangan dalam sebuah kalimat. Jadi ini ya unsur-unsur fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat. Kita bisa membedakan unsur-unsur ini. Itu yang ketiga. Dan yang selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu perluasan kalimat. Jadi seperti apa perluasan itu? Jadi yang perlu kita perhatikan adalah perluasan kalimat adalah kalimat yang mengalami perluasan atau penambahan informasi pada salah satu atau keseluruhan komponen-komponennya. Jadi yang dimaksud dengan penambahan informasi ini pada unsur-unsur sintaksis kalimatnya, entah itu subjeknya, predikatnya, pelengkapnya, objeknya, maupun keterangannya. Nah, kalau dia mengalami perluasan atau penambahan informasi, maka klausa yang ada dalam kalimat itu tidak lagi bersifat tunggal, melainkan sudah lebih dari satu. Jika hal demikian terjadi, maka kalimatnya bukan lagi menjadi kalimat tunggal atau kalimat simpleks, melainkan menjadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Seperti itu ya. Kita bisa lihat contohnya. Nah, kita lihat di contoh pertama. Ketika malam tiba, ibu mulai menidurkan adik. Nah, di contoh ini ada dua klausa, atau ada dua informasi, yaitu malam tiba dan ibu mulai menidurkan adik. Nah, maka ketika dua klausa ini ada, maka dia berupa kalimat majemuk. Lebih khusus lagi, dia berupa kalimat majemuk bertingkat. Nah, seperti apa itu kalimat majemuk bertingkat? Ya, nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Begitupun yang kedua, ia mengetahui bahwa adiknya sedang mengikuti lomba paduan suara. Ia mengetahui satu informasi, adiknya sedang mengikuti lomba paduan suara juga satu informasi, maka dia ada dua informasi di dalamnya. Maka dia juga termasuk kalimat yang mengalami perluasan. Begitupun yang ketiga, ayahnya dokter yang memimpin rumah sakit itu. Ayahnya dokter, kemudian yang memimpin rumah sakit itu juga satu informasi, maka dia juga kalimat yang mengalami perluasan. Begitupun yang keempat, masing-masing kalimat ini terdiri atas dua klausa. Ini seperti itu ya, yang dimaksud dengan perluasan kalimat. Nah, perluasan kalimat ini dapat terjadi di subjek, predikat, objek, pelengkap, maupun di keterangannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat satu persatu. Kalau perluasannya di subjek, maka contohnya seperti ini. Pemuda yang berbaju merah itu sedang memperhatikan sekelilingnya. Jadi dia ada kalimat panjang seperti ini. Pemuda yang berbaju merah itu, nah seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kata itu biasanya membatasi antara subjek dan predikat. Jadi sebelum kata itu dia adalah subjek dan setelah kata itu dia adalah predikat. Maka yang menjadi subjek dalam kalimat panjang ini adalah pemuda yang berbaju merah. Nah, di frasa pemuda yang berbaju merah ternyata bisa dipecah lagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil. Maka dalam satuan subjek ini itu bisa terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap. Pemuda, subjek, berbaju, predikat, merah sebagai pelengkapnya. Bisa seperti itu kan? Maka dia mengalami perluasan di bidang subjeknya.
Begitupun dengan yang kedua, contoh kedua, Pak Rashid yang bertubuh tinggi. Pak Rashid subjek yang bertubuh predikat tinggi adalah pelengkap dari unsur subjek yang panjang Pak Rashid yang bertubuh tinggi. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang mengalami perluasan di subjeknya. Umumnya bentuk perluasan itu ditandai dengan penggunaan kata yang. Gadis yang cantik itu. Maka gadis yang cantik merupakan perluasan dari kata gadis. Itu pun yang ini. Suprapto yang mengendarai kuda. Maka dia yang mengendarai kuda merupakan perluasan dari Suprapto. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah itu kalau dia berupa perluasan di subjek. Kalau perluasannya di predikat, ya wujudnya seperti ini. Contoh. Jadi ini juga catatan. Ketika predikat diperluas, maka yang dapat diperluas adalah kalimat nominal atau kalimat non-verbal. Yang mengalami perluasan pada predikatnya adalah kalimat non-verbal atau kalimat nominal. Contoh, ayahku seorang polisi yang bertubuh kekar. Predikatnya adalah seorang polisi, kan? Dia bukan verba, tapi dia nomina. Maka dia bisa mengalami perluasan. Perluasannya gimana? Ya, ditambahkan yang bertubuh kekar. Maka seorang polisi yang bertubuh kekar menjadi subjek, predikat, dan pelengkap. Polisi subjeknya bertubuh pelengkap dan kekar merupakan bertubuh predikatnya dan kekar merupakan pelengkapnya. Jadi itu ya, yang dapat mengalami perluasan di predikat adalah kalimat nominal atau kalimat non-verbal. Kalau kalimat verbal itu tidak bisa mengalami perluasan di predikatnya. Selanjutnya, di objek. Nah, perluasan juga dapat terjadi di objeknya. Nah, kita bisa lihat contohnya. Ia mengakui bahwa ia jatuh cinta kepadaku. Jadi, objeknya, ia jatuh cinta kepadaku merupakan satu objek panjang dari kalimat ia mengakui bahwa ia jatuh cinta kepadaku. Nah, bisa dipecah lagi menjadi unsur subjek, ia, predikat jatuh cinta, objeknya kepadaku. Jadi seperti itu. Ini juga Dini mengungkapkan bahwa perjuangan pahlawan tidak sia-sia. Perjuangan pahlawan tidak sia-sia merupakan objek panjang dari Dini mengungkapkan bahwa. Nah, jadi bisa lagi dipecah menjadi perjuangan pahlawan itu subjek, tidak sia-sia predikatnya. Jadi seperti itu perluasan di objek. Nah, bagaimana dengan pelengkap? Ya, kita bisa lihat contoh-contohnya di sini. Paman mulai mengerti bahwa Bibi benar-benar menaruh perhatian padanya. Nah, kita kan sudah pahami bahwa yang membedakan antara pelengkap dan objek itu bisa tidaknya dipasifkan. Kalau bisa dipasifkan, maka dia berupa objek. Kalau tidak, maka dia berupa pelengkap. Nah, di contoh sebelumnya, ini kan bisa dipasifkan. Nah, kita bisa mengganti ia jatuh cinta kepadaku menjadi ia saja, kan? Atau bisa kita ganti menjadi nya. Nah, maka dia bisa dipasifkan dengan bentuk ia mengakuinya. Atau nya ini, atau ia jatuh cinta kepadaku, diakui oleh dia. Itu kan bisa dipasifkan. Nah, berbeda halnya dengan contoh pelengkap ini, dia tidak bisa dipasifkan. Bahwa Bibi benar-benar menaruh perhatian kepadanya,
dimengerti oleh mulai dimengerti oleh paman. Atau yang kedua ini, engkau seorang arsitek kadang-kadang dilupakan olehku. Kan tidak bisa, dia tidak konsisten dalam perubahan kalimatnya, maka dia berupa pelengkap. Nah, dalam pelengkap yang panjang ini terdiri atas bisa lagi dipecah menjadi subjek, predikat, objek pertama, objek kedua, maupun subjek dan predikat saja. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah keterangan. Nah, kalau keterangan ini untuk kalimat yang panjang atau kalimat majemuk, biasanya dia merupakan anak kalimat. Kalau dia dalam wujud kalimat majemuk bertingkat, maka dia berupa anak kalimat. Nah, anak kalimat itu apa? Anak kalimat adalah klausa yang didahului oleh konjungsi dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat. Maka kalau ada kalimat majemuk bertingkat, kemudian setelah konjungsi itu adalah anak kalimatnya. Sebelum konjungsi dia adalah induknya. Contohnya dapat dilihat di contoh kedua. Ketika Ani membaca buku, Laksmi diam-diam pergi ke konser. Nah, yang menjadi konjungsinya adalah ketika. Kalimat ini bisa dibalik menjadi Laksmi diam-diam pergi ke konser ketika Ani membaca buku. Nah, ketika anak kalimatnya mendahului induk kalimat, maka wujudnya seperti ini. Antara anak dan induk itu diberikan tanda koma. Dan konjungsi dibawa ke awal kalimat. Dan fungsi dari anak kalimat ini, Ani membaca buku, adalah keterangan dalam sebuah kalimat yang panjang. Jadi seperti itu, atau kalimat majemuk bertingkat. Itu fungsi keterangan. Untuk contoh kedua dan ketiga. Nah, contoh yang pertama, Ali gagal menjadi peserta terbaik karena dia ketahuan berbuat curang. Nah, ini sama juga dengan contoh kedua dan ketiga. Jadi dia setelah konjungsi, maka dia anak kalimat. Sebelum konjungsi, dia induk kalimatnya. Jadi inti kalimat ini dalam kalimat majemuk bertingkat ada di induknya. Nah, ketika kalimat pertama ini diubah susunannya, maka dapat menjadi karena dia ketahuan berbuat curang, Ali gagal menjadi peserta terbaik. Wujudnya bisa seperti itu. Nah, jadi itu merupakan perluasan di bidang atau di bagian keterangan, fungsi keterangan. Nah, jadi itu materi kita berkaitan dengan perluasan kalimat untuk tujuan pembelajaran keempat kita pada hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, kalimat adalah kata atau rangkaian kata yang saling berhubungan dan membentuk informasi utuh. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca final, yaitu titik, seru, atau tanya. Kedua, kalimat disusun atas beberapa unsur. Ada kata, frasa, dan ada juga klausa. Sebuah kalimat memiliki beberapa unsur fungsi atau disebut juga fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kalimat-kalimat yang dibuat itu dapat mengalami perluasan pada salah satu unsur atau beberapa unsur fungsinya. Entah itu di subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangannya. Nah, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini ada ada tugas. Nah, tugasnya bisa diperhatikan dan bisa dikerjakan dengan baik ya, dan dikirimkan. Nanti saya atur bagaimana wujud pengiriman tugasnya. Oke. Jadi itu materi kita pada hari ini berkaitan dengan pembentukan dan perluasan kalimat. Baik,
Sekian pembahasan kita. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.